Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Ini di kediaman ibu saya ini, Kang. Ini tempat tinggalnya ibu saya, itu rumah saya. Ada orang di atas sana. Allahu Akbar. Terus maksud sampean di atas rumah dari keluarga saya ini mau apa? Di rumah saya itu mau apa sampean itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Kalau sampai niatnya baik turun. Ngobrol sama saya. Kalau niatnya baik turun. Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allah. Sekarang enggak ada di situ. Allah. Allahu Akbar. Walillah. Lagi lihat apa, Kang? Iya, Kang. Ini bukan piagam. Ini izin dari Dinas Kesehatan. Lewatnya dari kedokteran sini, dari Dinas Puskesmas, terus kita ke Dinas Kesehatan. Ini perizinan dari Dinas Kesehatan atau tradisionalnya. Kalau supernaturalnya itu, kalau ini dari Dinas Kesehatan, izin praktek untuk membantu saudara-saudara kita, mendoakan saudara-saudara kita secara tradisional. Jadi ada STPT-nya gitu. Nanti kita muter-muter, Kang. Nah, kalian nanti malam ini, setiap malam kan santri berkewajiban untuk mandi malam, sholat malam, dan ada amalan-amalan khusus yang wajib diamalkan oleh santri. Selain itu juga nanti kita ke gudang khusus, tempat khusus santri untuk menenangkan batin, berzikir di sana. Nanti kita ke sana ya. Santri, sholat malamnya, Kang. Assalamualaikum. Selamat malam ya, Kang ya. Tadi kan sampai di sana melihat apa tadi? Piagam. Itu bukan piagam. Itu perizinan. Itu sudah beberapa waktu yang lalu. Kalau tadi itu izin prakteknya. Kalau ini adalah izin tempatnya. Kalau semuanya ini izin rumah sakitnya. Nah, kalau di dalam yang sama lihat tadi itu izin prakteknya. Nah, ini adalah SK dari Kemenkumhamnya. Ini izin tempatnya, sama yang lihat tadi adalah izin prakteknya, gitu ya.
Tahu kan? Monggo, kita nih. Monggo, Bang. Iya. Kenapa orang Jawa itu kalau pakai keris di belakang? Kenapa coba? Itu juga ada filosofinya. Kenapa tidak ditaruh di depan? Jadi ketika ada masalah, semuanya bertemu dengan seseorang, itu yang dikedepankan adalah musyawarahnya, bicaranya, komunikasinya. Itu baru kalau tidak bisa cabut keris yang di belakang. Itu sebabnya keris diselempitkan di belakang kalau kita orang Jawa kan gitu. Alhamdulillah ini juga lahan yang baru saja kita beli, baru saja kita dapatkan lahan ini. Lahan ini sebenarnya kalau dibilang beli juga tidak beli, karena ini adalah sumbangan ataupun bantuan dari tetangga kita. Jadi di samping Padepokan itu ada salah satu tetangga kita yang punya lahan di samping Padepokan ini. Lalu ketika melihat banyaknya saudara-saudara kita yang datang, terus istirahatnya kadang tidak bisa masuk di luar begitu, alhamdulillah dengan izin Allah beliau menyampaikan ke saya, monggo tempatnya ini kalau mau ditempati kan begitu. Jadi tapi saya kalau menempati saja kan nggak enak. Terus saya bilang, nggih siap insya Allah, tetapi saya pengennya itu kalau saya beli saja gimana kan gitu. Terus oleh orangnya akhirnya tanah ini dijual gitu. Dijual karena saya tidak punya uang, karena saya belum punya uang banyak. Harganya itu sekitar 1,2 M, ini sekitar 1 bulan yang lalu barusan. Nah karena saya belum punya uang, akhirnya sama orangnya dikasih dengan harga yang sangat Masya Allah, bukan beli sebenarnya, bisa dibilang ya ini adalah sodakoh lah dari tetangga kita, tetangga Padepokan ini. Insya Allah beliau membantu memberikan tempat ini. Hanya saja ketika dikasih saya tidak enak, jadi saya ganti dengan uang seadanya saya. Oke, alhamdulillah lah ketika kita berbuat baik, insya Allah semuanya dipermudah oleh Allah. Di dalam ini ada santri yang sedang beriadah, sedang berzikir, menenangkan diri di dalam. Coba kita lihat dulu ya. Karena ini sebenarnya tempat ini itu adalah gudang kandang ayam dan juga kandang burung sebenarnya tempat ini. Dan Masya Allah di sini sebenarnya terkenal wingitnya juga begitu. Dan sangat bagus sekali untuk santri menenangkan diri. Atau memang paling tidak santri itu memang harus disenggolkan dengan hal-hal yang gaib. Santri itu kalau di pondok pesantren saya khususnya di Condromawa, di pondok pesantren Al Jando Darul Mawa, santri itu memang wajib disenggolkan dengan yang gaib-gaib. Karena apa? Karena baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pun sebelum diangkat menjadi Rasul, diangkat menjadi Nabi, beliau juga 15 tahun beriadah di Gua Hiro. Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jalani 25 tahun beliau di padang pasir. Sunan Kalijogo 2 tahun di pinggir sungai. Sunan Geseng 3 tahun di alas, di atas batu. Belum lagi Bung Karno, ada banyak di sini gua-gua yang pernah dikunjungi Bung Karno. Jadi memang santri itu wajib untuk disenggolkan dengan yang gaib-gaib. Supaya apa? Supaya keterbatasan akal pikiran kita ini tidak membatasi kekuasaan Allah dengan cara belajar gaib tadi itu. Paling tidak ya santri itu mengamalkan dalail khairat, atau paling tidak ya mengamalkan hijab, atau paling tidak santri itu ya mengamalkan mahabbah lah begitu.
supaya ketika membaca Al-Quran bukan hanya membaca teksnya saja, tetapi juga bisa memahami tentang siri-sirinya. Karena apa? Karena ketika seseorang sholat, panjenengan sholat, saya sholat, orang yang tidak sholat dengan orang yang sholat juga sama dalam arti sama-sama bekerja, bisa sama-sama cari makan dan lain sebagainya. Lalu apa yang membedakan sholat, orang sholat dengan orang yang tidak sholat? Belum lagi walaupun sama-sama sholat, kita tidak tahu juga apakah sholat kita itu diterima Allah atau tidak. Yang tidak diterima ya makan kenyang, yang diterima juga makan kenyang. Jadi ketika kita sholat, kita ini tidak tahu apakah sholat kita ini diterima atau tidak. Wong kita memikirkan sholat kita ini saja diterima oleh Allah atau tidak saja kita sudah bingung, boro-boro mau mikirin tentang sholatnya orang lain, kan begitu. Kalau orang yang tidak pernah belajar tentang kewajiban selalu saja menyalah-nyalahkan orang lain, selalu saja semua orang sholat pun disalah-salahkan. Habis sholat salaman salah, cara tasdid begini salah, cara Allahu Akbar begini salah, selalu serba salah. Karena selalu mengurusi orang. Kalau orang memahami tentang kewajiban, memikirkan dirinya sendiri saja, itu apakah sholatnya diterima atau tidak saja sudah berpikir dengan keras, apalagi harus memikirkan urusan orang, menyalahkan orang. Udah mau sholat itu saja sudah bagus, orang sudah mau menjalankan sholat itu sudah bagus, tidak perlu harus disalah-salahkan terus, kan begitu. Orang kita bisa sholat aja suatu nikmat Allah yang luar biasa, karena banyak sekali orang-orang yang bisa berjalan berkilo-kilo, lari pagi kemana-mana, ke pasar, bisa untuk sholat 2 rakaat sholat subuh saja loh, tidak bisa. Yang kita bisa sholat subuh ini ya dinikmati, disyukuri gitu loh ya, Insya Allah. Jadi untuk semua saudara-saudaraku di manapun berada, ini memang santri sedang banyak yang sedang mandi saat ini. Itu kamar mandinya sedang mandi ya, banyak santri-santri yang sedang mandi karena memang waktu malam kita khususkan di pondok ini, di gubuk saya ini, untuk menjalankan mandi malam, sholat malam. Setelah itu nanti ada amalan-amalan khusus. Kenapa harus sholat malam, mandi malam, zikir malam? Karena ketika kita mau berdoa itu memang kita harus tahu waktunya, harus tahu adabnya, dan tahu tata caranya. Ketika seseorang berdoa harus tahu tentang waktu-waktunya. Jadi ketika kita meminta itu harus tahu waktunya. Nah waktu yang paling bagus itu ya waktu malam, ketika orang-orang tidur kita bangun untuk sholat malam. Ketika sudah tahu waktunya harus tahu adabnya. Jadi ketika mau minta setelah tahu waktunya harus adabnya. Adabnya bagaimana? Yang paling bagus ya mandi dulu, pakai minyak wangi dan alkohol boleh, bakar buhur juga boleh, bakar dupa juga boleh. Yang penting wangi dan tidak berbau alkohol begitu. Karena memang itu adalah kesunahan. Dan setelah yang pertama tahu waktunya, tahu adabnya, yang ketiga ketika mau meminta kepada Allah, ketika mau berdoa jangan langsung berdoa, gunakan wasilah dulu, yaitu membaca sholawat. Karena wasilah yang pertama untuk meminta kepada Allah, untuk menuju kepada Allah itu ialah sholawat. Dan jalan utama untuk menuju kepada Allah ya hanya baginda Rasulullah, karena hanya baginda Rasulullah yang paling tahu tentang Allah. Dan setiap doa apabila tidak diawali dengan sholawat maka tidak akan pernah diterima oleh Allah. Doa itu ada beberapa hijab, ada hampir 70.000 hijab yang membatasi antara doa kita dan Allah. Dan hanya yang mampu menembus hijab itu hanya sholawat, hanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu sholat pun juga kalau tidak diisi dengan sholawat juga tidak akan pernah diterima oleh Allah. Oleh sebab itu yang pertama ketika berdoa, yang pertama harus tahu waktunya yaitu malam, yang kedua harus tahu adabnya, yang ketiga harus menggunakan wasilah, dan yang keempat ketika meminta kepada Allah harus dengan cara memanggil nama-nama Allah yang baik. Jadi ketika kita mau meminta jangan langsung meminta, panggil dulu, rayu dulu dengan nama-nama yang baik. Lalu nama-nama yang baik itu apa? Yaitu Asmaul Husna, dengan menggunakan Asmaul Husna. Pengen kaya ya baca ya Fatahu ya Roja, nggak perlu harus minta kaya, baca Asma Allah yang ya Fatahu ya Roja. Pengen mata batinnya kebuka, baca ya Latif, ya Latif, ya Latif.
atau baca ya batin, pengen kuat perkasa baca asma Allah yang Al-Aziz dan lain sebagainya ya gitu. Kita lihat, mari Kang, kita lihat dulu. Tempatnya memang masih apa namanya, kotor banget karena memang ya baru bulan ini kita tuh. Ini Kang. Cukup biarkan mereka begitu, mereka semangat. Ini tadi baru itu sama santri, dibersihkan sama santri tadi. Memang kalau malam saya itu sukanya umek aja gitu jalan ya, karena setiap malam nggak bisa tidur. Makanya ini kameramen saya bilang kalau siang tidur, kalau malam sama saya. Soalnya saya itu kalau malam nggak bisa tidur. Kalau malam nggak, dari dulu waktu dari zaman masih di pondok malam tuh nggak pernah tidur. Tidurnya nanti setelah sholat subuh jam 7 itu baru tidur. Nanti jam 9, jam 10 atau jam 12 baru ngobrol sama saudara-saudara kita. Masih asri banget alhamdulillah. Tuh santri itu lagi mau mandi lah tuh Kang. Mandi selamat malam. Ini lagi pada mandi nih santri ini. Tadi udah pakai, Mbak. Iya, Udah pakai meditasi. siap. Ini kadang-kadang yang baru dikeluarin dari sini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Ini di kediaman ibu saya ini Kang. Ini tempat tinggalnya ibu saya, itu rumah saya. Ada orang di atas Kang. Allahu Akbar. Catatan hati saya dari tadi dituntun untuk datang ke sini itu ada dua ya. Allahu Akbar. Kamu itu kenapa deh situ loh? Berdiri, berdiri. Berdiri kamu.
Kenapa kamu malah ngumpet tuh? Allahu Akbar. Kelihatan 2 orang itu, Kang. Sebelah sana sama di sana. Allahu Akbar. Maksudnya sampai di sini tuh mau apa sampai itu? Sampai itu dari mana? Dari mana sampai itu? Terus sampai maksud sampai di atas rumah dari keluarga saya ini mau apa? Di rumah saya itu mau apa sampai itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Kalau sampai niatnya baik turun. Ngobrol sama saya. Kalau niatnya baik turun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli. Bismillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wala haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha. Kapan mau turun apa enggak? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wala haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Wala haula wala quwwata illa billah. Bismillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah. Allah Allahumma sholli ala sayyidina wa ala. Ke atas kan. Saya mau naik ini. Saya lihat ke atas dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mana Kang orangnya tadi, Kang? Coba dilihat ke atas, naik, Kang. Dari sini. Oh, enggak ada orangnya. Hai, Kang. Mana larinya orangnya tadi? Hah? Tadi di sini loh, Kang. Enggak ada sekarang. Allahu Akbar. Kemana, Kang? Enggak ada sekarang di sini. Allahu Akbar. Tadi di sini tah? Nggih, Sekarang enggak ada di situ. pun wonten. Allahu Akbar walillahillah. Masyaallah. Di situ coba, Kang. Enggak ada. Nggak kelihatan, nggak ada. Aduh. Mana ya, Kang? Enggak ada, kemana ya, Kang? Penasaran saya, Kang. Saya tak coba naik ke atas sana, Kang.
Mana ya? Penasaran saya. Lewat situ aja bisa Pak. Hah? Lewat sana bisa ya? Di mana? Lewat sana. Ayo. Mana? Coba dilihat naik sana. Mana Kang? Lewat atas mobil boleh nggak Pak? Boleh, boleh. Yakin. Ada nggak? Nggak ada Pak. Coba naik. Coba. Nah, taruh situ aja. Bismillah. Allah. Dicari dulu Kang. Nggak ada Pak. Nggak ada. Nggak ada. Oke Pak. Coba, coba sini, coba sini. Nggak ada di sana. Buat nonton. Di situ nggak ada semua. Buat nonton. Berarti, Masya Allah. Allahu Akbar. Nggak ada Kang. Buatan. Samping kanan kiri juga nggak ada. Nggak ada. Kristen nih. Nggak ada ya. Buat nonton. Ini. Bismillah. Ini. Nah. Oh, punten Pak. Siap. Bismillah. Allah Akbar. Nggak ada ya. Buat nonton. Berarti nggak ada. Kabur berarti. Ini lewat mana kaburnya? Kaburnya lewat mana? Kabur berarti. Kabur berarti Kang. Kabur berarti. Yes, tak muter-muter lagi. Di atas genteng sana lo tadi Kang. Insya Allah. Ya pun saya tak lihat santri-santri sholat malam. Mau sholat malam bersama santri-santri dulu. Sampai muter-muter nanti kalau ada apa-apa ngomong sama saya ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.